Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Dewi dari kelas 12 OTKP 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagan bauran promosi online dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini saya memberi contoh materi yang Ibu Dita sampaikan, yaitu ada promosi. Promosi adalah suatu bentuk kegiatan komunikasi dan pemasaran. Sedangkan promosi online adalah segala kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui media internet. Promosi di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama iklan, kedua promosi penjualan, ketiga pemasaran langsung, keempat penjualan personal, kelima hubungan masyarakat. Dalam 5 bagian ini, pemasaran langsung dibagi menjadi 7 bagian kecil, di mana salah satu bagiannya tersebut dibagi kembali menjadi 2 bagian. Di sini saya akan memperdalami atau memperjelas bagian dari pemasaran daring. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai 5 bagian besar terlebih dahulu. Yang pertama ada iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada produk kita, baik barang maupun jasa yang kita tawarkan. Iklan biasanya dipromosikan melalui media periklanan, seperti iklan televisi, radio, koran, majalah, spanduk, banner, baliho, internet, dan sebagainya. Di sini saya memberikan 3 contoh iklan. Yang pertama ada iklan konsumen, adalah iklan yang mempromosikan produk-produk konsumsi yang umumnya dibeli oleh masyarakat. Kemudian ada iklan antar bisnis, adalah iklan yang mempromosikan barang-barang dan jasa non-konsumen. Artinya baik dari pemasang maupun sasaran adalah sama-sama dari perusahaan. Kemudian ada iklan perdagangan, adalah iklan yang secara khusus ditujukan kepada kalangan distributor, pedagang besar, ataupun agen-agen yang lainnya. Yang kedua ada promosi penjualan, adalah kegiatan komunikasi antara perusahaan dan konsumen sebagai usaha untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Di sini saya memberikan 3 contoh. Yang pertama kupon. Kupon adalah suatu potongan harga yang tidak bisa diuangkan, tetapi bisa ditukar dengan barang yang senilai atau seharga dengan kupon tersebut. Ada rabat. Rabat adalah suatu potongan besar-besaran yang diberikan kepada pedagang besar atau agen. Yang ketiga ada konsumen dan undian, adalah yang biasanya diberikan kepada sekolah-sekolah atau pada masyarakat yang sebelumnya harus menyelesaikan tugas atau kuis terlebih dahulu. Kemudian ada pemasaran langsung, adalah pemasaran yang dilakukan secara langsung, baik melalui langsung bertemu dengan orang maupun dalam media sosial. Kemudian yang keempat ada penjualan personal, adalah sebuah interaksi personal langsung antara seorang pembeli dan seorang penjual. Kemudian ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah atau humas pemasaran adalah bagian dari humas yang menggunakan media berbayar untuk mengirimkan pesan positif mengenai suatu merek dagang dengan tujuan untuk mempengaruhi atau untuk mengajak konsumen membeli dan mencapai peningkatan pemasaran produk yang baik. Saya jelaskan mengenai pemasaran daring. Pemasaran daring adalah pemasaran yang dilakukan secara langsung. Dan di sini ada 2 contohnya yang tadi saya sampaikan. Yang pertama ada dalam internet. Saya jelaskan terlebih dahulu mengenai internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan internet protokol suite sebagai protokol pertukaran sehingga bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski jarak yang jauh. Dalam zaman sekarang di era 4.0 yang serba digital global ini, semua masyarakat pasti telah mengetahui apa itu internet, apa itu media sosial. Jadi sangat efektif sekali apabila seorang penjual atau perusahaan memasangkan produknya di internet tersebut. Bisa dalam 3 cara. Yang pertama menggunakan surat elektronik, bisanya menggunakan Gmail atau email. Biasa si perusahaan mengirimkan surat-surat kepada konsumen tersebut. Kemudian ada website. Si konsumsi bisa mencari barang apa yang akan dibutuhkan dalam website tersebut. Setelah itu akan keluar banyak sekali barang-barang, tidak hanya dalam satu toko, melainkan banyak sekali toko yang memasang iklannya tersebut. Kemudian ada media jejaring sosial. Yang biasanya digunakan adalah 5 media sosial ini.
Yang pertama ada YouTube, kedua ada WhatsApp, ketiga Facebook, keempat Instagram, dan kelima Pinterest. YouTube adalah yang seperti kita ketahui zaman sekarang banyak sekali selebgram atau youtuber yang membuat vlog, kemudian ada penjual yang memasang iklannya di vlog tersebut. Itu sangat efektif sekali karena apabila vlog tersebut banyak ditonton, otomatis iklan juga banyak yang melihat, ada yang tertarik kemudian membeli produk tersebut. Kemudian ada WhatsApp dan Facebook yang biasanya digunakan oleh reseller penjualan. Biasanya berbentuk makanan atau barang-barang baju atau make up. Biasanya dipasang melalui story atau mempostingnya kepada teman atau pengikutnya. Ini sangat efektif sekali, banyak digunakan karena dua media sosial ini sangat sering digunakan setiap hari. Kemudian ada Instagram. Instagram adalah sama seperti YouTube, banyak sekali penjual atau konsumen yang menggunakan jasa selebgram atau youtuber dalam memasangkan iklannya. Pinterest pun sama, adalah sebuah aplikasi di mana banyak sekali iklan yang dipasang di aplikasi tersebut. Selanjutnya, saya jelaskan mengenai electronic marketplace adalah suatu tempat penjualan yang menggunakan media internet, yang biasanya adalah atau biasa disebut juga pasar online-nya. Jadi yang biasanya ada toko-toko ada di mall, jadi seperti itu pula marketplace itu pasar tetapi dalam bentuk dunia maya. Di sini saya memberikan 4 contoh toko online besar di Indonesia. Yang pertama ada Shopee. Seperti yang kita ketahui, Shopee penggunaannya tuh sangat melesat sekali pada zaman sekarang karena dia banyak juga media promosinya seperti menambah voucher yang voucher gratis ongkir maupun voucher diskon terhadap barang tersebut. Tokopedia juga sama, banyak sekali promosi-promosi diskon-diskon yang ada dalam Tokopedia. Kemudian Blibli.com dan Lazada, semua aplikasi tersebut adalah aplikasi besar Indonesia yang penggunanya itu sangat besar sekali pada tahun sekarang. Jadi banyak sekali toko-toko yang memasang atau memasarkan produknya dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Seperti pengalaman saya sering sekali membeli barang di Shopee atau di yang lainnya karena sangat mengefektifkan. Kita tidak perlu keluar rumah, bahkan kita hanya diam saja di rumah untuk membeli suatu barang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana promosi online. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.